Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berbagai serangan kuat kembali turun dari langit dan menghantam tubuh besar ular iblis berkepala 3. Benturan keras terjadi, menyebabkan air danau di sekitarnya meledak dan membentuk gelombang besar setinggi ratusan kaki. Namun, ular iblis berkepala 3 tetap ganas meskipun diserang dari segala arah. Energi liar berputar di sekelilingnya, membentuk banyak ular air yang kemudian menyapu keluar. Beberapa ahli terkena serangan tersebut dan terpukul mundur sambil memuntahkan darah. Ular iblis berkepala 3 memang sangat kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan Lindong harus bertarung sengit untuk mengalahkannya. Namun, para ahli yang hadir saat ini bukan orang biasa. Mereka berpengalaman dan memiliki kekuatan besar. Karena itu, kekuatan ular iblis mulai menunjukkan tanda-tanda melemah akibat terus diserang. Tanda ini meningkatkan semangat semua orang. Serangan mereka menjadi semakin ganas dan tak henti-hentinya. Ular iblis berkepala 3 menjadi semakin marah. Namun, sebagai makhluk dengan kecerdasan tinggi, matanya berkilat sebelum tubuhnya mulai tenggelam perlahan. Akhirnya, ia kembali masuk ke dalam danau yang dalam, seolah mundur dari pertarungan. Banyak ahli melayang di udara sambil terengah-engah, menatap permukaan danau yang kembali tenang. Kegembiraan muncul di mata mereka karena berhasil memaksa ular iblis mundur. Namun, Lindong tidak merasa senang. Ia justru mengernyit karena mengetahui bahwa ular iblis itu tidak benar-benar kalah, melainkan hanya menunggu waktu yang tepat. Guyan berbicara dengan suara rendah, mengatakan bahwa makhluk itu kemungkinan sedang menunggu semua orang saling bertarung memperebutkan buah roh misterius kehidupan, lalu muncul kembali untuk mengambil keuntungan. Lindong mengangguk. Ia tahu banyak orang memahami hal ini, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan keadaan. Suasana di udara menjadi aneh. Banyak orang mulai menjaga jarak satu sama lain, sementara keserakahan terlihat jelas di mata mereka. Buah roh misterius kehidupan di pulau kecil bergoyang tertiup angin, mengeluarkan cahaya yang menggoda. Tak lama kemudian, beberapa orang tidak tahan dan langsung bergerak menuju pulau itu. Namun, sebelum mereka sampai, serangan dingin tiba-tiba menghantam mereka dari atas. Beberapa orang terpukul mundur sambil muntah darah. Suasana langsung berubah menjadi kacau. Kerja sama sebelumnya runtuh sepenuhnya. Semua orang menyerang satu sama lain dengan mata merah karena keserakahan. Lindong langsung bergerak maju, diikuti oleh Guyan dan yang lainnya. Mereka tetap waspada di tengah kekacauan. Langit berubah menjadi medan pertempuran. Semua faksi saling menyerang tanpa ragu. Tidak ada lagi kerja sama. Lindong bergerak cepat, menghindari berbagai serangan sambil menuju pulau kecil. Namun, tiba-tiba serangan datang dari samping. Ia membalas dengan satu pukulan dan menghancurkan serangan tersebut. Ketika ia melihat ke arah penyerang, ia menemukan 4 anggota bajak laut naga hitam menatapnya dengan permusuhan. Lindong langsung menyerang tanpa ragu. Keempat orang itu juga menyerang bersama dengan kekuatan penuh. Namun, Lindong melepaskan tendangan kuat yang dipenuhi energi hijau. Serangan itu menghancurkan serangan gabungan mereka dan langsung mengenai mereka. Keempatnya muntah darah dan terpental jauh sebelum jatuh ke danau. Banyak orang yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka mulai menyadari betapa kuatnya Lindong. Wei Song juga melihat kejadian itu. Ekspresinya berubah, namun ia segera bergerak menuju pulau kecil. Namun, ia dihentikan oleh serangan pedang dari Mo San. Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Pertempuran di langit semakin kacau. Tidak ada yang berhasil mendekati pulau kecil karena setiap orang yang mencoba akan diserang dari segala arah. Di tengah kebuntuan ini, tiba-tiba terdengar suara tawa ringan. Danau di sekitar pulau meledak, dan sebuah sosok transparan melesat dengan kecepatan tinggi menuju pohon roh misterius kehidupan. Semua orang terkejut. Mereka mengenali bahwa itu adalah tubuh spiritual energi mental, sesuatu yang hanya bisa dibentuk oleh master simbol surgawi. Semua pandangan langsung tertuju pada sosok berjubah hitam dari klan Wei. Ia mengendalikan tubuh spiritual tersebut dari kejauhan. Tubuh spiritual itu bergerak sangat cepat dan hampir mencapai pohon. Namun, pada saat itu, Lindong tersenyum dingin. Permukaan danau tiba-tiba meledak, dan cahaya keemasan melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Sebuah cincin emas tajam meluncur dan langsung menyerang tubuh spiritual energi mental tersebut. Cincin cahaya keemasan menghantam tubuh spiritual energi mental dengan keras, menghasilkan suara benturan yang dalam.
Tubuh spiritual itu mengeluarkan jeritan menyedihkan, sementara wujudnya mulai memudar. Ketika tubuh spiritual itu melemah, semua orang akhirnya melihat bahwa cahaya keemasan tersebut sebenarnya adalah sosok kecil seukuran telapak tangan. Roh Yuan, semua orang yang hadir langsung mengenalinya. Wajah mereka berubah, karena hanya ahli tahap kehidupan mendalam awal yang biasanya mampu memiliki roh Yuan dengan kualitas seperti itu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ada ahli kuat lain yang tersembunyi di tempat ini. Seseorang berseru bahwa roh Yuan itu terlihat seperti milik seseorang dari klan Gu. Mendengar itu, banyak orang langsung mengalihkan pandangan ke arah Lindong. Mereka terkejut ketika menyadari bahwa roh Yuan tersebut memiliki penampilan yang sama dengannya. Dia hanya berada di tahap 9 Yuan Nirvana, tetapi mampu memadatkan roh Yuan hingga tingkat seperti ini. Banyak orang saling memandang dengan ekspresi terkejut. Bahkan Guyan dan anggota klan Gu lainnya juga terkejut melihat hal tersebut. Wajah Wei Song menjadi suram. Rencana mereka untuk menggunakan energi mental orang berjubah hitam guna merebut buah roh misterius kehidupan telah digagalkan oleh Lindong. Orang berjubah hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucatnya. Matanya dipenuhi niat membunuh saat menatap Lindong. Aku tidak percaya roh Yuan milikmu yang hanya berada di tahap 9 Yuan Nirvana bisa lebih kuat dari tubuh spiritual energi mentalku. Ia berbicara dengan suara dingin. Tubuh spiritual energi mental yang hampir menghilang kembali dipadatkan. Energi mental yang kuat berkumpul menjadi beberapa tombak panjang yang melesat ke arah roh Yuan Lindong. Namun, roh Yuan Lindong hanya tersenyum dingin. Ia menggerakkan tangannya, dan cincin naga Yuan kembali ke tangannya. Dengan satu ayunan, cincin itu langsung menghancurkan tombak energi mental tersebut. Cincin itu kembali ke bawah kakinya, membawa roh Yuan Lindong melesat maju hingga berada tepat di depan tubuh spiritual energi mental. Tangannya terulur dan menekan dada lawannya. Kamu mencari masalah dengan menggunakan energi mental di depanku. Senyum tipis muncul di wajahnya. Benang-benang hitam kecil keluar dari tangannya dan menembus tubuh spiritual energi mental. Tubuh spiritual itu langsung bergetar hebat. Energi mentalnya menghilang dengan cepat, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya di hadapan semua orang. Ekspresi orang berjubah hitam berubah drastis. Ia segera berteriak marah dan melesat menuju pulau kecil. Pada saat yang sama, Mo Zan, Han Tao, dan para ahli kuat lainnya juga bergerak menuju pulau tersebut. Roh Yuan Lindong tidak menghiraukan mereka. Ia langsung muncul di samping pohon roh misterius kehidupan. Dengan satu gerakan, cahaya keemasan melilit buah tersebut dan memetiknya. Buah roh misterius kehidupan jatuh ke tangannya. Energi kehidupan yang kuat membuat cahaya di tubuh roh Yuan semakin padat. Wajah kecilnya menunjukkan kegembiraan. Ia segera memetik dua buah lagi dengan cepat. Namun, saat hendak mengambil buah berikutnya, gelombang energi gelap dan ganas menyerangnya. Lindong tidak punya pilihan selain mundur. Ia meninggalkan 3 buah yang tersisa di pohon. Orang berjubah hitam muncul dengan wajah penuh amarah. Ia mengulurkan tangannya, dan energi mental berubah menjadi jaring besar untuk menangkap roh Yuan Lindong. Namun, cincin naga Yuan kembali bergerak. Dengan cahaya tajam, ia merobek jaring tersebut dan membawa roh Yuan melarikan diri. Orang berjubah hitam semakin marah, tetapi ia tidak berani mengejar karena Mo Zan dan yang lainnya telah tiba di pulau. Ia langsung mencoba merebut buah yang tersisa. Namun, serangan pedang Mo Zan memotong energi mentalnya. Ia membalas dengan serangan besar, tetapi Mo Zan juga menyerang dengan teknik pedangnya. Kedua kekuatan bertabrakan, menghasilkan ledakan besar yang menghancurkan permukaan pulau. Mo Zan terpental, tetapi ia berhasil menarik satu buah roh misterius kehidupan ke tangannya. Han Tao juga berhasil mendapatkan satu buah lainnya. Orang berjubah hitam menjadi sangat marah. Ia segera mencoba merebut buah terakhir. Namun, sebelum ia berhasil, air danau tiba-tiba meledak. Sosok besar muncul dan mengambil buah terakhir tersebut. Sosok itu berdiri di udara dengan aura ganas. Dari suaranya, jelas bahwa itu adalah ular iblis berkepala 3 yang sebelumnya bersembunyi. Pada saat yang sama, roh Yuan Lindong kembali ke tubuhnya, membawa 3 buah roh misterius kehidupan ke tangannya. Guyan dan yang lainnya menatap dengan penuh kegembiraan. Lindong memegang buah-buah tersebut dan tersenyum. 3 buah roh misterius kehidupan. Hasil yang cukup bagus. Namun, saat ia mengangkat kepala, ia melihat Wei Song dan kelompoknya menatapnya dengan ekspresi gelap.
Wei Song tersenyum dingin. Dia mungkin berhasil mendapatkannya, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Tangannya perlahan mengepal. Serahkan buah roh misterius kehidupan. Kalau tidak, mati. Suasana di atas danau tiba-tiba menjadi sangat tegang. Tatapan demi tatapan dipenuhi rasa iri saat mereka menatap pemuda yang berdiri di udara. Di tangannya terdapat 3 buah roh misterius kehidupan, membuat napas banyak orang menjadi berat. Dari total 6 buah yang ada di pulau kecil itu, setengahnya kini berada di tangan Lindong. Hal ini tentu memicu kecemburuan. Beberapa ahli di sekitar menatapnya dengan penuh hasrat. Meski keserakahan terlihat jelas, mereka tidak langsung menunjukkan permusuhan seperti Wei Song. Kekuatan Lindong sebelumnya, ditambah keberadaan klan Gu di sisinya, membuat mereka tetap waspada. Wei Song, harta seperti ini seharusnya dimiliki oleh yang mampu mendapatkannya. Kalian gagal merebutnya, itu kesalahan kalian sendiri. Guyan berkata dingin sambil berdiri di depan Lindong. Wei Song tersenyum tipis, namun senyumnya dipenuhi niat membunuh. Benar, yang kuat berhak mendapatkannya. Setelah kami membunuh bocah ini, kamilah yang akan menjadi yang kuat. Lindong tetap tenang. Ia hanya tersenyum dan menyimpan buah roh misterius kehidupan ke dalam tas Qian Kun miliknya. Jelas, ia tidak berniat menyerahkannya. Kalau begitu, jangan salahkan klan Wei karena kejam, kata Wei Song dengan suara dingin. Para ahli klan Wei segera berkumpul, wajah mereka penuh permusuhan. Faksi lain di sekitar hanya mengamati. Jika klan Gu dan Wei saling bertarung, itu justru menguntungkan mereka. Wei Song lalu menoleh ke Mo Zhan dan Han Tao. Jika kalian tertarik, kita bisa bekerja sama. Kita bagi 3 buah itu. Guyan dan yang lain langsung tegang. Jika dua pihak itu ikut campur, mereka akan berada dalam posisi sangat buruk. Namun Lindong tetap tenang. Mo Zhan dan Han Tao tampak berpikir. Mereka jelas tergoda, tetapi juga berhati-hati. Lindong terlalu misterius. Meski hanya di tahap 9 Yuan Nirvana, aura yang ia pancarkan terasa berbahaya. Setelah berpikir sejenak, keduanya akhirnya berkata, kami sudah cukup dengan 1 buah. Kami tidak tertarik mengambil risiko. Kelompok Guyan langsung merasa lega. Wei Song hanya tertawa kecil, namun matanya menjadi semakin gelap. Ia menoleh ke pria berjubah hitam di sampingnya. Kita mulai. Pria berjubah hitam mengangguk. Ia menatap Lindong dengan niat membunuh. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Energi mental yang sangat kuat meledak dari tubuhnya, membentuk tekanan besar di udara. Lindong menghela napas ringan, lalu berkata pada Guyan. Kalian tahan Wei Song dan yang lain. Guyan mengangguk, meski tampak khawatir. Bagaimana dengan dia? Lindong tersenyum tipis. Hanya master simbol surgawi. Bukan masalah. Ia melangkah maju. Pada saat itu, tawa keras terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh. Seorang pria bertubuh kekar, bertelanjang dada, dengan kepala botak berdiri di udara. Aura ganas terpancar dari tubuhnya. Itu adalah ular iblis berkepala 3 yang telah berubah wujud manusia. Ia tertawa, serahkan 3 buah itu padaku, dan aku bantu membunuh mereka. Lindong menatapnya dan menggeleng. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Ular iblis tersenyum kejam. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sendiri dan mengambilnya. Ia menggenggam trisula, matanya penuh niat membunuh. Target utamanya jelas Lindong, karena dialah yang membawa buah terbanyak. Kelompok Wei Song tersenyum puas melihat situasi ini. Kini Lindong menghadapi ancaman yang lebih besar. Guyan menjadi semakin cemas. Apa yang harus kita lakukan? Lindong menjawab singkat, lanjutkan rencana. Guyan terkejut. Kamu mau melawan mereka berdua? Lindong hanya tersenyum, lalu melangkah maju. Ia menatap ular iblis berkepala 3 dan berkata dengan tenang. Apa yang sudah aku dapatkan tidak akan aku serahkan. Kalau ingin bertarung, aku akan melayani. Tapi aku khawatir, kamu tidak sanggup menanggung akibatnya. Ular iblis menatapnya dengan mata merah, lalu menunjukkan senyum kejam.